Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rizkiatul Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu dakwah, dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Helmiati Azima dengan NIM 250104010247. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas middle test ilmu dakwah, yaitu mempresentasikan mind mapping dengan 5 pilar utama ilmu dakwah. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Selamat menyaksikan. Ini adalah mind map dari ilmu dakwah yang berisikan 1. Tinjauan umum tentang ilmu dakwah. 2. Konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. 4. Objek studi ilmu dakwah. Dan yang kelima, landasan ontologis, epistemologis, aksiologis dakwah, yang mana akan kita bahas di kesempatan kali ini. Pilar pertama yaitu tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Dakwah itu ilmu, bukan sekedar seremoni. Pilar pertama ini adalah gerbang utama kita. Kita harus tahu, dakwah itu bukan cuma ritual atau seremonial keagamaan. Ia adalah ilmu yang punya identitas kuat. Secara bahasa, dakwah itu artinya memanggil, menyeru, atau mengajak. Tapi dalam Islam, dakwah itu upaya terencana dan serius untuk mengajak orang balik ke ajaran Allah, atau minimal mengubah kondisi dari kurang baik jadi lebih baik lagi. Fenomena dakwah sekarang itu udah luas banget nih. Ada dakwah digital lewat YouTube, dan Instagram, atau TikTok, dan lain-lain. Ada dakwah inklusif lewat pemberdayaan ekonomi, sampai dakwah global di forum internasional. Nah, ilmu dakwah ini kritis. Contohnya, fenomena hijrah lifestyle. Kita pakai brand hijrah, fashion hijrah. Ilmuwan dakwah akan bertanya, perubahannya cuma di gaya hidup aja atau benar-benar nyentuh perubahan spiritual di dalam diri? Makanya, dakwah itu beda dari taklim, mengajar, atau tablik, menyampaikan. Karena dakwah itu sifatnya persuasif dan transformasional. Ia ingin mengubah perilaku. Memasuki pilar kedua. Konsep dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Kenapa dakwah itu wajib? Dan tujuannya apa? Kita masuk ke pilar kedua. Ini tentang landasan hukum dan moral dakwah. Sumbernya tak tergoyahkan, yaitu hanya Al-Quran dan hadis. Kewajiban dakwah atau amar ma'ruf nahi munkar itu keniscayaan. Bisa jadi fardu kifayah, kewajiban kolektif, atau fardu ain, kewajiban individu, tergantung konteksnya. Intinya, ini bukan pilihan, tapi tanggung jawab. Fungsi dakwah itu multidimensi ya. Fungsi edukasi tarbiyah itu mencerahkan umat. Fungsi transformasi sosial, mengubah struktur masyarakat. Misalnya, dakwah anti korupsi yang secara kontekstual merujuk pada undang-undang. Fungsi kontrol sosial atau islah itu mengingatkan pihak yang melakukan penyimpangan. Dan ini yang paling penting. Seringkalinya praktek dakwah kita terjebak pada tujuan individual, hanya ngajak sholat atau puasa, dan merupakan tujuan sosial yang lebih luas. Keadilan, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ilmu dakwah harus mengkritik pandangan dakwah yang sempit ini.
Baik, sekarang kita memasuki pilar yang ketiga. Pilar ketiga yaitu proses dan unsur-unsur dakwah. Rahasia eksekutif dakwah yang efektif. Pilar ketiga ini erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Dakwah yang berhasil itu harus manajerial, harus melalui 4 tahap. Ada perencanaan, riset audiens, pengorganisasian, pelaksanaan dengan metode yang tepat, dan evaluasi mengukur dampak. Contohnya, kalau mau atasi kenakalan remaja, kita riset dulu. Ternyata masalahnya bukan kurang ceramah, tapi kurang lapangan kerja. Maka program dakwahnya harus diubah jadi pelatihan skill dan pendampingan. Unsur-unsur dakwahnya itu ada dai yang harus kredibel dan menarik. Ada mad'u atau audiens, harus dipahami psikologi dan budayanya local wisdom. Ada madah atau pesan yang ingin kita sampaikan haruslah relevan, valid, dan solutif. Ada thariqah atau metode, wajib menggunakan hikmah atau bijaksana, nasihat yang baik, dan diskusi yang santun. Satu lagi nih kritik kunci di pilar ini. Kegagalan dakwah sering terjadi karena tidak ada evaluasi. Kita cuma ngitung jumlah jemaah atau inputnya, tapi tidak pernah mengukur perubahan perilaku atau outputnya. Ilmu dakwah menuntut kita memakai metodologi penelitian untuk mengukur dampak. Oke, pilar keempat. Pilar keempat ini membahas fokus utama kajian ilmu dakwah, yaitu objek studi ilmu dakwah. Pilar keempat ini secara tegas memberikan otonomi keilmuan. Objek formal ilmu dakwah adalah proses komunikasi persuasif Islam yang bertujuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan transformasi sosial. Jadi, bedanya dengan ilmu komunikasi biasa adalah ilmu dakwah itu mempelajari proses komunikasi yang dibatasi dan diarahkan oleh etika dan tujuan Islam. Oke, di sampingnya ada objek material. Objek materialnya mencakup semua realitas dakwah. Dakwah fardiyah, individu, dakwah ammah, publik atau media massa, dan dakwah bilha, melalui perbuatan nyata atau keteladanan. Dan pilar yang terakhir nih, yang kelima, yaitu landasan ontologis, epistemologis, aksiologis dakwah. Pilar kelima itu tentang landasan filosofis. Kenapa ilmu ini ada? Ini adalah pilar filosofis yang menegaskan keberadaan ilmu dakwah. Ontologis atau hakikat. Dakwah itu ada karena manusia itu lupa atau insan dan butuh petunjuk. Ini adalah kebutuhan fitrah. Epistemologis atau metode pengetahuan. Kita tahu tentang dakwah tidak hanya dari wahyu, tapi juga dari akal dan metode ilmiah, riset, survei gitu. Kita harus bisa menguji metode dakwah terbaik secara empiris. Aksiologis atau nilai guna. Nilai utamanya adalah kesejahteraan, falah, dan kemaslahatan umat. Ilmu ini berguna untuk mencetak dai yang profesional, etis, dan bertanggung jawab sosial, serta mencegah paham radikalisme. Kesimpulan dari saya, Mind Map ini adalah cetak biru yang membuat dakwah yang menjadi disiplin ilmu terapan yang kuat.
yang mengubah dakwah dari sekedar seni berpidato menjadi ilmu yang punya landasan filosofis, metodologi, dan tujuan yang sangat jelas. Demikian presentasi mind mapping ilmu dakwah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Ibu Rizkyatul Hasanah dan teman-teman. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan, kesalahan data, atau kekeliruan dalam penyampaian. Semoga mind mapping ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.